Murid Yesus, malam hari ini bersama saya Sanggam, kembali kita akan belajar dari Roh Kudus mengenai perumpamaan ragi 3 sukat sampai kamir di dalam Matius 13 ayat yang ke-33. Ini adalah masih dalam serial tentang kerajaan surga. Kita akan belajar, kita akan baca dari ayat Matius 13 ayat yang ke-33. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka, hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil oleh seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Sekali lagi mengenai kerajaan surga, itu bukanlah suatu kerajaan yang nanti-nanti, tapi kerajaan surga itu already but not yet. Kalau kita lihat dari gambar kita, di situ ada 2 lingkaran. Lingkaran yang sebelah kiri itu adalah alfa, kekekalan yang awal, dan lingkaran yang sebelah kanan itu adalah kekekalan yang akhir. Karena Allah kita itu Allah yang alfa dan omega. Ketetapan Allah, kehendak Allah itu sudah ada daripada mulanya. Kehendaknya, keinginannya, rancangannya itu sudah ada daripada mulanya dan dimanifestasikan dalam dimensi waktu, dimensi budaya, dimensi bangsa, dimensi wilayah, gitu ya. Terus-menerus berjalan dengan waktunya di bawah matahari ini sampai nanti digenapi pada kekekalan yang akhir. Oleh karena itu, jauh sebelum Tuhan Yesus datang, kehendaknya untuk menjadikan manusia, kemudian Adam, ya, lewat ribuan tahun di situ ada kehendaknya atas Abraham. Habis itu, setelah itu ada kehendaknya atas Musa, ada hukum Taurat dan seterusnya, baru Tuhan Yesus, firman yang menjadi manusia itu baru dinyatakan 2000 tahun yang lalu. Setelah digambar yang tengah-tengah itu ya, garis merah itu. Kemudian barulah masuk kepada kita yang hidup di tahun 2026 seperti ini. Sekali lagi kita pahami ayat-ayatnya di dalam Kolose 1 ayat 16-17, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan, itu bumi itu tadi ya, dunia materi, dan yang tidak kelihatan, itu surga yang dunia rohani. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah-pemerintah, penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu itu ada di dalam Dia. Dalam Ibrani 1 ayat 2, oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi alam semesta ini dijadikan oleh Dia. Kalau kita lihat dalam gambar kita yang pertama tadi, segala yang kelihatan itu yang di arsiran warna abu yang ada tulisannya alam maut ya. Kemudian yang tidak kelihatan itu adalah dunia roh atau surga. Itu semua dijadikan oleh Dia, baik segala sesuatu yang ada di alam maut ini, bumi, matahari, bulan, dan segala benda-benda langit dan galaksi semua ada di alam maut itu dijadikan oleh Dia dan untuk Dia. Seberapa besarnya kita bisa bayangkan, galaksi aja besarnya sedemikian ya, dari satu angkasa, sudut angkasa ke angkasa lain. Salah satu ahli menaksir itu 7,5 miliar tahun cahaya dari satu pojok ke pojok angkasa alam maut itu ya. Kemudian di dalam Yakobus itu dipenuhi oleh Dia semuanya, segala sesuatu ada di dalam Dia. Sehingga di dalam Yakobus 1:17 itu Bapa segala terang itu padanya tidak ada perubahan atau bayangan. Kalau kita hidup di sini karena kita tidak memenuhi ruangan ini sehingga masih terlihat ada bayangan seperti ini ya. Jadi karena Allah memenuhi segala sesuatu, jadi tidak mungkin ada bayangan atau karena pertukaran. Nah, di dalam Ibrani 12:28 di situ kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi kalau sesuatu yang penuh
di dalam botol itu dia tidak mungkin bisa digoncangkan karena dia penuh gitu ya. Kalau memenuhi segala sesuatu ya tidak bisa tergoncang-goncang. Satu Raja-Raja 8 itu dikatakan, tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Jadi ada 3 tingkat dari langit. Kalau Rasul Paulus mengatakan bahwa dia diangkat ke tingkat ketiga dari surga. Langit yang pertama yang tadi yang kita pahami itu adalah yang di dalam arsiran warna ungu, warna abu-abu itu. Disitulah ada langit tingkat pertama yang ada atmosfernya, di mana burung-burung bisa, langit dari burung-burung bisa berada. Kemudian setelah itu di atas itu ada ruang hampa, ada antariksa, ada benda-benda langit seperti matahari, bulan, kemudian ada galaksi-galaksi, ada planet-planet lain di galaksi gitu ya. Itu adalah dunia hampa yang menggambarkan langit tingkat yang kedua. Yang ketiga tadi adalah yang berarsir yang warna putih, yang warna putih dalam lingkaran kita itu. Itulah surga yang disebut dengan Uranos. Uranos itu sendiri langit-langit ilah-ilah pengertiannya. Uranos ini sifatnya jamak, maka dikatakan tadi tingkat ketiga dari langit. Nah, tentang kerajaan surga itu bisa kita pahami dengan kita melihat kerajaan yang ada di bumi. Kalau kerajaan Allah itu disampaikan dalam bahasa Yunani adalah Basileia Tau Theo. Tau itu secara grammatically itu berarti genetif, kepemilikan. Jadi kerajaan surga itu kerajaan yang milik Allah itu sendiri karena segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi dialah pemilik dari segala sesuatu yang diciptakan tadi. Ya, jadi makna Basileia itu bisa menekankan tentang sebuah pemerintahan dan wilayah. Ya, itu arti dari Basileia. Kemudian di dalam Matius 14:17 itu Tuhan Yesus mengatakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Tetapi dalam bahasa aslinya engikan itu berasal dari kata engiso yang telah tiba, sudah tiba ya. Jadi kerajaan itu already sudah, but not yet. Sekalipun Daud Mazmur pun menceritakan tentang kerajaan Allah ya. Kerajaan Allah telah datang dan secara aktif, artinya mendekat, aktif untuk mendekat dan memberikan hasil yang terus berlangsung. Jadi kerajaan Allah itu sudah memasuki sejarah manusia sejak dari Adam, kemudian Abraham, Musa. Jadi kerajaan Allah itu sudah ada segala sesuatunya, baik yang kelihatan dan tidak kelihatan. Kemudian di dalam Markus 1:15 telah digenapi katanya bahwa kerajaan Allah sudah tiba. Jadi kalau sudah digenapi itu menggunakan istilah dengan kata plero yang artinya telah digenapi, telah dipenuhi, tapi sesuai dengan waktunya Tuhan, kairos gitu ya. Cuman dimanifestasikan dalam waktu kronos ya. Jadi ada bagian demi bagian yang sudah Tuhan tetapkan dan tentukan. Kemudian di dalam Lukas 17:21 kerajaan Allah itu tidak ada di sana atau di sini, tapi kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah kita. Jadi sudah berada. Kerajaan Allah itu ya ada di tempat kita. Cuman pertanyaannya apakah kita sudah menjadi warga kerajaan surga, itu adalah pertanyaan yang penting. Ataukah teman kita sudah menjadi warga kerajaan surga, itu menjadi pertanyaan yang terus harus kita renungkan gitu ya. Jadi sebuah kerajaan itu memiliki paling tidak 4 unsurnya. Ada raja, ada wilayahnya, ada rakyat, dan sebuah kerajaan itu memiliki kedaulatan untuk mengatur negaranya tanpa ada kendali dari pihak lain atau negara lain. Kalau di dunia ini ada raja, ada presiden, tetapi di dalam kerajaan Allah ya Allah itu sebagai rajanya. Kalau di dunia ini ada wilayah geografisnya. Kalau Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir sampai ke Talaut gitu ya, sampai ke paling bawah gitu. Kemudian ada batas-batas wilayahnya. Kalau wilayah dari kerajaan Allah itu ya tadi yang kelihatan mau nggak kelihatan itu ada di wilayah dia, sehingga kedaulatannya, otoritasnya pun begitu, berada di wilayah fisik dan non fisik. Jadi wilayah kerajaannya berlaku di wilayah fisik
dan non fisik, material, imaterial, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Nah, itu semua di bawah kedaulatannya, sehingga Tuhan Yesus bisa memerintahkan badai untuk berhenti, bisa memerintahkan ikan untuk membawa dinar, kemudian bisa memerintahkan penyakit untuk sembuh. Jadi dampak daripada kedaulatan atau otoritas Allah itu tidak hanya sebatas spiritual area, tapi juga bisa menjangkau physical area. Jadi tubuh kita bisa sehat, persoalan-persoalan fisik kita juga bisa baik-baik, roh kita pun bisa baik-baik. Nah, rakyatnya sendiri adalah orang-orang yang sudah percaya di dalam nama Yesus dan sudah dipenuhi Roh Kudus, sehingga bisa menjadi, itulah yang menjadi warga kerajaan surga. Ya, belum tentu. Di Indonesia ada banyak sekali manusia, tapi tidak semua menjadi warga negara Indonesia, tapi ada yang bukan warga negara Indonesia. Demikian juga di alam maut ini, di kerajaan Allah ini, tidak semua di alam maut ini tidak semua yang menjadi warga kerajaan surga. Seperti itu ya. Jadi ada unsur hukum, tujuan, caranya untuk masuk menjadi warga negara. Mengenai musuhnya pun, kalau di kerajaan dunia ini adalah kelihatan negara lainkah, kalau dari musuh luar ya. Kalau internal sendiri, apakah ada terorisme atau adakah pengkhianatan dan segala macam. Kalau di kerajaan Allah itu musuhnya yang tidak kelihatan, bukan dari darah dan daging. Pemerintah, penguasa-penguasa, roh-roh jahat di udara, semua yang dipengaruhi oleh iblis dan ante-antenya. Masa pemerintahan pun terbatas. Kalau di negara ini ada yang 4 tahunan, ada yang 5 tahunan, bisa dipilih 2 kali 10 tahun. Tetapi sekali lagi, kerajaan Allah itu tidak ada limit waktunya, karena dia adalah yang rohania, berada daripada mulanya kekal sampai kepada kekekalan yang akhir. Ya, cara memperluas kerajaannya tidak lewat perang, tapi lewat pemberitaan firman, menabur benih itu ya. Sifat-sifat kerajaannya juga selain unsur tadi, ada aspek-aspek, ada dasar negara gitu ya. Kalau di kerajaan Allah itu ya firman Allah. Ada undang-undang dasarnya, ada undang-undangnya. Kalau di perjanjian lama, Tuhan memberikan hukum Taurat kepada orang Yahudi. Di dalam perjanjian lama, Tuhan cuma mengenal 2 kelompok manusia. Yang pertama adalah orang Yahudi, dan yang kedua ada kelompok orang non-Yahudi. Tetapi di dalam perjanjian, dan ada hukum Taurat di situ. Di zaman perjanjian baru itu ada 2 kelompok, orang percaya dan tidak percaya. Nah, di situ ada hukum kasih karunia ya. Nah, ada sistem ekonomi yang bekerja di situ. Nah, ada prinsip-prinsip ekonomi yang terjadi ya. Kalau di dalam kerajaan Allah itu ada pengelolaan berkat atas Allah, Allah yang memberikan berkat dengan tidak terbatas, kemudian ada kemurahan dan keadilan Allah itu sendiri. Secara sosial budaya, ya sebuah negara ada sistem pendidikannya, ada kesehatan, ada jaminan-jaminan kesehatan. Nah, begitu juga di kerajaan surga ada kesehatan yang Tuhan berikan lewat bilur Yesus. Ada jaminan untuk tidak diperbudak lagi oleh tubuh dan darah Yesus. Ada berkat yang berlimpah yang Tuhan tanggung atas kemiskinan kita. Yang kaya rela menjadi miskin supaya kita hidup di dalam kelimpahannya. Kemudian kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus ya. Jadi ada aspek politik, pertahanan dan keamanan, ada bala tentara surga juga ya. Di zaman perjanjian lama sering kita lihat bagaimana campur tangan bala tentara surga memenangkan peperangan-peperangan secara fisik ya. Secara fisik pada waktu Israel keluar dari Mesir, pada waktu mereka memasuki tanah Kanaan, pada waktu mereka mengalahkan bangsa-bangsa di sekitar tanah Kanaan gitu ya, peperangan-peperangan yang terjadi seperti itu. Nah, kemudian kita perlu mempelajari konteks Yahudi, karena Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ilustrasi firman ini dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang biasa dialami oleh tradisi Yahudi, kebiasaan adat istiadat dari Yahudi. Orang Yahudi itu sebenarnya dasar daripada adat istiadat mereka itu adalah hukum Taurat. Jadi mulai dari 10 hukum Taurat berkembang menjadi puluhan ribu, itulah yang menjadi kebiasaan
Itulah yang menjadi tradisi, itulah yang menjadi adat istiadat bagi orang Yahudi. Jadi untuk itu Tuhan menggunakan tata cara, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan Yahudi untuk menjelaskan tentang kerajaan surga ini, ya. Kalau di dalam konteks Yahudi bukan berarti Tuhan Yesus meniru, tapi Tuhan Yesus menggunakan konteks mereka dalam kehidupan sehari-hari mereka sehingga mudah dipahami. Dalam Taurat ya, ragi itu dalam pemikiran Yahudi itu kalau dalam bahasa Ibrani-nya seor, ya, seor. Dalam Taurat ragi sering dikaitkan dengan hari raya tidak beragi, ya. Dalam Keluaran 12 pada waktu orang bangsa Israel keluar dari Mesir itu merayakan namanya hari raya roti tidak beragi. Jadi di dalam tradisi kebiasaan atau hari raya Yahudi itu ada 3 hari raya. Salah satunya hari raya roti tidak beragi. Jadi pada waktu bicara tentang roti ya roti tidak beragi, mereka akan mengingat itu. Ketika semua ragi harus disingkirkan dari rumah pada waktu itu, ya. Proses fermentasi yang menjadi lambang sesuatu yang menyebar. Jadi ragi itu sesuatu lambang yang menyebar. Jadi sering menghubungkan ragi dengan sesuatu yang menyebar dan mempengaruhi seluruh adonan, ya. Nah, cara bekerjanya mulai dari sedikit, kemudian bekerja tidak kelihatan, akhirnya mengubah seluruh adonan itu ragi, ya. Kemudian ada bagian yang penting juga, seorang perempuan itu adalah seorang gambaran dari Israel sehari-hari. Perempuan itu, ya, mempelainya Kristus. Bagi orang Yahudi, membuat roti adalah pekerjaan rutin. Perempuan di rumah. Jadi perempuan di rumah orang Yahudi itu memang pekerjaan rutinnya adalah membuat roti, membuat ragi, gitu, menyediakan ragi untuk membuat roti. Mereka itu langsung membayangkan kalau bisa bicara tentang itu, ya, tepung, air, dan sedikit ragi, kemudian proses mengulen, gitu, ya, mengolahnya, lalu menunggu adonan sampai mengembang, gitu, ya. Sesuatu itu memakai gambar memulai gambaran yang sangat biasa untuk menjelaskan realitas rohani yang luar biasa. Ini sesuai dengan gaya mengajar para rabi yang sering memakai ilustrasi dan kehidupan. Jadi ilustrasi itu sering dipakai oleh para rabi untuk menjelaskan, gitu, ya. 3 sukat tepung itu mengingatkan, merifer Tuhan Yesus menggunakan 3 sukat tepung itu sebagai penggenapan nubuatan dari apa yang terjadi pada Abraham pada waktu dia didatangi oleh malaikat. Nah, dia menyediakan Sarah mengambil 3 sukat tepung, ya, kemudian mengolahnya untuk menjadi roti. Jadi 1 sukat tepung itu kurang lebih 20 kiloan, ya, 1 karung lah, 1 karung. Jadi kalau udah 3 karung ya berarti untuk ratusan orang, 100 orang itu untuk makan, ya. Jadi banyak sekali itu. Karena itu sebagai ahli Yahudi kita bahwa Yesus sedang memberi isyarat bahwa kerajaan Allah merupakan kelanjutan dari janji Allah itu kepada Abraham. Jadi ada connecting. Kerajaan Allah itu adalah janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Jadi mengingatkan itu. Jadi sejak masa Abraham makanya dikatakan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi janji itu terkonek gitu lewat ribuan tahun, gitu, ya, Tuhan menceritakan itu. Kerajaan Mesias yang berbeda dari harapan umum. Pada zaman Yesus banyak orang Yahudi mengharapkan Mesias akan mengalahkan Romawi, memulihkan tahta Daud, memerintah secara politik. Namun Yesus berkata bahwa kerajaan Allah itu justru seperti ragi, tidak mencolok, tidak datang dengan kekuatan militer, tidak seperti yang diharapkan oleh orang Yahudi, tetapi bekerja dari dalam hingga akhirnya membawa perubahan yang besar. Jadi dari dalam perubahannya, ya, ragi itu bekerja dari dalam. Nah, seperti itu. Ini merupakan konsepnya. Hubungan dengan pengajaran para rabi. Para rabi juga sering, ya, memakai gambaran adonan dan ragi. Misalnya istilah yetzer hara, ya, yaitu kecenderungan jahat ragi itu dalam hati manusia. Sedang kadang digambarkan seperti ragi yang mempengaruhi seluruh adonan, ya. Yesus menggunakan gambaran-gambaran yang sudah dikenal, tetapi penekanannya terbalik. Jika para rabi memakai rabi untuk menggambarkan pengaruh dosa, Yesus memakai untuk menggambarkan pengaruh dari kerajaan Allah, ya, gitu, ya, yang menyebar secara diam-diam namun pasti, ya. Jadi semua ini bekerja dengan secara diam-diam seperti itu. Jadi kita sadari apa yang akan
sering sekali pengaruh jahat ini juga pelan-pelan, silence gitu loh, diam-diam orang dibawa ke materialisme, orang dibawa ke individualisme, orang dibawa ke nihilisme, semua bahwa pekerjaannya adalah Tuhannya, hobinya adalah Tuhannya ya. Kemudian kekayaannya adalah Tuhannya, materialisme bahwa Tuhan itu ya diri dia sendiri seperti itu ya. Nah seperti itu slow ditarik pelan-pelan pelan secara nggak sadar orang sudah. Nah itu udah harus diwaspadai ragi yang seperti itu ya. Apa yang akan dipahami orang Yahudi saat mendengar seorang Yahudi abad pertama itu mungkin kan akan menangkap kerajaan Allah telah mulai ya, belum bekerja meskipun belum tampak megah sedikit bukan berarti hasil akhirnya kecil ya, janji Allah kepada Abraham itu sedang tergenapi. Bicara tentang ragi ini connecting sesuai dengan janji yang kepada Abraham kira lebih 2000 tahunan sebelum Tuhan Yesus datang seperti itu, atau 4000 tahun ya. Allah bekerja melalui proses yang tersembunyi, bukan hanya melalui mujizat atau kemenangan politik. Pada akhirnya seperti seluruh adonan menjadi beragi, demikian pula karya Allah akan mencapai tujuannya. Nah, kesimpulannya adalah perubahan ini bukan terutama tentang teknik membuat roti ya, tapi itu tentang cara Allah bekerja dalam sejarah keselamatan. Kerajaan Mesias datang dengan cara yang tidak sesuai dengan harapan dari banyak orang, tapi dimulai dari sesuatu yang kecil, tersembunyi, tetapi akhirnya membawa kepada perubahan yang menyeluruh. Ya, kalau di dalam tubuh kita yang membawa perubahan mulai dari dalam kehidupan rohani kita, membawa perubahan berdampak kepada kehidupan spiritual, ke perubahan di dalam psikologis kita, dalam pikiran kita gitu, kemudian berubah di dalam semua sisi fisik kita. Jadi tubuh, jiwa, roh. Dari roh masuk ke jiwa, kemudian mempengaruhi tubuh secara keseluruhan gitu ya. Berangkat seperti itu. Kenapa kita perlu mengetahui ya sastra rabbinik? Karena sastra rabbinik itu melengkapi dari apa yang tadi tentang dari konteks Yahudi gitu ya, lebih lengkap karena sastra rabbinik ini mempelajari, kemudian ada misnahnya, ada toseftanya, ada talmudnya, ada midrasnya gitu ya. Kalau misnahnya itu berbicara tentang hukum-hukumnya itu ya, tosefta itu ya bicara tentang tambahan-tambahannya gitu ya. Kemudian talmud itu berisinya perumpamaan atau ilustrasi-ilustrasinya atau diskusi-diskusinya ya. Sedangkan midras itu ya sifatnya tafsir ya, tafsir dari situ. Jadi itu akan memperlengkapi. Jadi dalam konteks Yahudi ini untuk memahami ayat demi ayat mereka menggunakan istilahnya ya pardes ya, pardes, pesat, rames, desat dan deras dan shot ya, seperti itu. Dan itu semakin memperdalam, jadi semakin membuat kita makin paham, membawa ke situasi di mana ayat itu sedang bercerita. Kemudian dalam konteks rabbinik ya, bukan berarti Yesus menjadikan sastra rabbinik menjadi sumber, tetapi justru rabbinik itu melengkapi apa yang Tuhan Yesus membuat kita lebih memahami. Karena tahun 70 Yerusalem itu tempat di bumi hanguskan oleh seorang Romawi, tentara Romawi, sehingga banyak tulisan-tulisan yang terhilang. Nah, oleh para rabi-rabi itu kebiasaan tradisi lisan ini ditulis kembali, kebiasaan lisan ini ya, sehingga bisa dipahami oleh generasi selanjutnya. Ragi itu sebagai gambaran, yaitu kecenderungan jahat. Itu yang dipahami oleh dalam sastra rabbinik. Ragi seor itu melambangkan dorongan jahat dalam hati manusia, ya harap. Salah satu contoh adalah doa dalam Talmud Babilonia. Jadi Talmud itu ada dua, Talmud Babilonia itu kurang lebih tahun 450 ya, itu dibikin oleh rabi-rabi yang ada di Babilonia. Kemudian ada Talmud Yerusalem lebih awal sekitar 250 sampai sekitar gitu ya, Masehi. Nah, itu dibikin oleh rabi-rabi yang ada di Yerusalem. Yang berbunyi begini, kehendak kami adalah melakukan kehendakmu, tetapi apakah yang menghalangi kami? Ragi dalam adonan.
Jadi di sini ragi dalam adonan itu menjadi kiasan bagi kecenderungan berdosa yang bekerja dari dalam diri manusia. Artinya, seperti ragi menyebar ke seluruh adonan, demikian pula kecenderungan jahat dapat mempengaruhi seluruh kehidupan dari orang. Mengapa Yesus memakai lambang yang biasanya bernuansa negatif? Yesus tidak mengatakan bahwa ragi itu dosa. Ia mengambil sifat ragi yang sudah dikenal oleh semua orang. Bekerjanya dari dalam, tidak terlihat kecil, tapi pengaruhnya besar ya. Dan dia akhirnya mengubah seluruh dari adonan itu. Dengan demikian, Yesus mengubah fokus simbol itu bukanlah lambangnya yang penting, tapi cara bekerjanya yang penting ya. Adonan itu sebagai gambaran kehidupan manusia dalam midras ya, tafsir gitu ya. Dan tulisan-tulisan rabbinik, adonan itu sering dipakai sebagai gambaran kehidupan yang sedang dibentuk. Seorang pembuat roti itu harus mencampur, mengaduk atau menguleni gitu ya, menunggu, kemudian memberi waktu hingga adonan itu berkembang. Proses ini mengejarkan bahwa perubahan membutuhkan waktu. Yesus memakai gambaran yang sama untuk menjelaskan bahwa kerajaan Allah tidak bekerja secara instan. 3 sukat tepung dalam tradisi Yahudi itu juga kembali ke merefer ke Kejadian 18 tadi ya. Sarah mempersiapkan 3 sukat tepung atau 75 kilo 3 karung ya. Dalam beberapa midas itu masalah dipandang sebagai teladan yang membawa berkat Allah. Karena itu sebagai penafsir Yahudi berpendapat bahwa Yesus sengaja memakai ukuran yang sama agar dengan mengingat kisah Abraham dan janji Allah. Jadi kisah Abraham pada waktu mereka itu menyediakan akan janji Allah itu mereka menyediakan dengan berlimpah-limpah gitu ya. Jadi cara mengajar ya yang mirip dengan para nabi, gaya mengajar itu sangat dekat dengan metode rabbinik yang disebut masal ya, perumpamaan. Jadi menggunakan perumpamaan itu ya. Contohnya seorang raja, seorang petani, seorang gembala, seorang perempuan, tukang roti ya. Perbedaannya adalah isi pesannya. Banyak masal rabbinik dipakai untuk menjelaskan hukum Taurat. Jadi masal dari rabbinik ini untuk menjelaskan tentang hukum Taurat, sedangkan Yesus memakai masal terutama untuk menjelaskan tentang rahasia kerajaan surga. Jadi dalam sastra rabbinik, ragi sering melambangkan kecenderungan jahat. Ya, penekanannya pada pergumulan moral dan diri manusia. Adonan itu dapat dirusak oleh ragi tadi ya. Tapi di dalam Yesus, pengertian Yesus sendiri adalah ragi melambangkan pengaruh dari kerajaan Allah yang terus menyebar. Penekanannya pada pertumbuhan dan penyebaran ya. Adonan justru diubah oleh ragi hingga seluruhnya ragi, sehingga seluruhnya beragi. Dari sudut pandang rabbinik, pendengar Yahudi kemungkinan akan terkejut mendengar Yesus memakai ragi. Ya, ragi ini karena di kepala mereka itu sudah sesuatu yang jahat, pengaruh yang jahat gitu ya. Mungkin sesuatu yang jahat kadang-kadang lebih mudah diingat orang gitu ya. Contoh aja di media-media massa, kalau kita dengar berita jahat itu lebih cepat ditangkap, berita kriminal lebih cepat ditangkap, lebih cepat dipahami, lebih cepat dimengerti, lebih cepat di ini ya. Kalau yang baik-baik cepat dilupakan. Jadi Tuhan menggunakan sesuatu ya untuk bisa orang itu menangkap dengan baik. Yesus tidak sedang membalikan ajaran Taurat, tapi melainkan memakai sifat ragi itu sebagai ilustrasi sesuatu yang kecil, tersembunyi dan bekerja terus-menerus sehingga seluruh adonannya berubah. Dengan demikian Yesus mengajarkan bahwa kerajaan Allah bekerja dengan cara yang tidak mencolok, tetapi sangat efektif. Pesan ini sekaligus menantang harapan banyak orang Yahudi yang menunggu kerajaan Mesias datang secara spektakuler. Yesus mengatakan bahwa kerajaan itu sudah mulai hadir ya, dan sedang bekerja diam-diam hingga akhirnya mencapai kepenuhannya. Ya, kita perlu melihat kata demi kata apa yang disampaikan oleh dalam konteks Yunani. Jadi menarik ya. Kenapa kok perjanjian baru ini ditulisnya dalam bahasa Yunani? Karena bahasa Yunani itu sifatnya fleksibel. Karena perjanjian baru itu menjangkau bangsa-bangsa gitu ya. Bahasa Yunani ini bahasa yang sangat adaptif, sangat berubah dia. Satu kata kalau mengikuti gramatikalnya itu bisa berubah menjadi ratusan arti seperti itu ya. Sehingga kata-kata dalam bahasa Yunani ini sangat sangat kaya gitu ya. Bahkan secara gramatikalnya ini cukup
cukup termasuk yang paling lengkap gitu ya, termasuk yang lengkap. Nah, dalam Matius tadi itu menggunakan kata ragi, zime. Kata yang berarti ragi atau adonan yang telah beragi, ya. Jadi sordah doh starter. Kadang bermakna negatif bagi orang Basik, kemunafikan atau ajaran yang menyesatkan gitu ya. Hati-hati dengan ragi orang Farisi dikatakan gitu ya. Namun di Matius 13 ayat 3 maknanya positif, sesuatu yang memiliki daya ubah gitu ya. Jadi maka kita ditentukan oleh konteks, bukan oleh katanya sendiri ya. Jadi tergantung ragi dipakai dalam konteks apa. Kalau dikatakan dalam konteks Farisi, maka itu adalah ajaran yang menyesatkan. Tapi kalau ragi dipakai dalam konteks kerajaan surga, itu adalah mempunyai daya ubah, daya yang mengubahkan. Ya, kemudian encryption itu diadukkan ya kalau bahasa Indonesia, tapi sebenarnya makna alisnya menyembunyikan, berasal dari kata encrypto yang berarti menyembunyikan. Encryption itu menyembunyikan, memasukkan ke dalam hingga tidak terlihat, menyelipkan. Perempuan itu di encrypt itu ya menyelipkan gitu ya. Perempuan itu tidak sekedar mencampur ragi, tapi menanamkannya ke dalam adonan sehingga ragi tidak lagi tampak. Jadi kerajaan surga itu kita ditanamkan, tidak tampak, tapi dia bergerak, dia berubah. Kita nggak melihat bagaimana bekerjanya, kita tidak melihat bagaimana perubahannya. Kita tidur, kita bangun, tetapi perubahan terus terjadi. Mulai dari rohnya dirubahkan, jiwanya dirubahkan, kemudian tubuhnya dirubahkan. Jadi semua kalau dalam tubuh kita gitu ya. Kemudian 3 suka dalam bentuk Yunani itu ukuran Ibrani seh, ya, artinya bukan ukuran yang kecil gitu ya. Seperti yang kita katakan di awal-awal, bukanlah ukuran yang kecil. 1 suka itu berisi 1 karung gandum ya, 1 karung tepung terigu ya. Melainkan jumlahnya besar. Jadi kalau 3 karung itu yang untuk menjamu 100 orang seharusnya ya, lebih dari 100 orang bisa makan roti dari situ. Jadi mengubahkan adonan yang sangat besar gitu ya. Kemudian zimote di situ menjadi beragi. Kata ini berasal dari kata zimo, artinya mengkamirkan, membuat seluruh adonan mengembang. Bentuk yang dipakai adalah auris dan pasif. Jadi sudah waktu lampau, tetapi dirubahkan oleh ragi itu ya. Jadi adonan tadi dirubahkan, bukan dia yang berubah, tapi dia dirubahkan. Ya, tapi fokusnya pada proses akhirnya seperti itu. Seluruh holon ya. Ini kata yang menjadi klimaks perumpamaan. Berarti seluruh secara lengkap tanpa ada bagian yang tertinggal. Ibaratnya kalau tubuh, jiwa dan roh kita seluruhnya itu menjadi kamir gitu ya. Seluruhnya menjadi kamir gitu ya. Jadi kalau arti seluruh itu disebut ya Yunani ya. Jadi kalau Roh Kudus ada di dalam kita, roh kita, jiwa kita, tubuh kita menjadi kamir. Itulah artinya kepenuhan oleh Roh Kudus. Rohnya dikuasai tapi jiwanya enggak, pikirannya masih kemana-mana, sehingga pengaruhnya terhadap tubuh itu tidak maksimal. Kesembuhan tidak, kuasa tidak menyertai secara maksimal ya, hikmat tidak menyertai secara maksimal seperti itu. Tetapi kalau tidak satu pun dari tiga dimensi dari kita ini adalah roh, jiwa, dan tubuh tadi dikuasai sepenuhnya oleh Allah itu sendiri, maka kerajaan surga udah ada di dalam kita dengan bekerja dengan maksimal. Ya, itulah seperti itu kerajaan Allah. Kita sudah menjadi warga kerajaan surga, tetapi apakah pertanyaannya, apakah 3 bagian dari tubuh kita, bagian dari kita sudah dikamirkan seluruhnya oleh firman dan kebenaran ya? Apakah jiwa kita, apakah roh kita, apa tubuh kita sudah dikamirkan oleh firman dan kebenaran itu atau ajaran-ajaran itu. Jadi seluruh kalimat Yunani itu urutannya adalah perempuan yang mengambil roti, kemudian menyembunyikan di dalam adonan, kemudian menunggu sampai seluruhnya menjadi beragi gitu ya. Jadi prosesnya yang paling penting. Yang membuat proses kamir itu siapa? Allah itu sendiri. Jadi kalau tapi kita dikasih kehendak bebas ya. Allah mengkamirkan, kehendak dia mengkamirkan seluruh bagian dari tubuh kita. Tetapi kita memilih untuk tidak dikamirkan secara seluruhnya. Oleh karena itu kita berusaha sungguh-sungguh, kita berdoa minta kuasa
supaya firman Tuhan mengkamirkan seluruh dari tubuh kita, roh kita, dan jiwa kita. Jadi kalau dibikin resumenya, ragi itu, zime ragi itu adalah kuasa yang mengubah dari dalam. Jadi ada kuasa yang merubah di dalam. Jadi pada waktu Roh Kudus masuk ke dalam kita, kamu akan disertai kuasa. Kuasa itulah yang merubah dari dalam kita, membawa perubahan kepada pikiran kita, kepada jiwa kita, kemudian berdampak perubahan kepada tubuh jasmani kita. Ya. Perempuan itu pelaku yang dengan sengaja memulai proses. Ya. Kalau enkripsen itu menyembunyikan ke dalam, kerajaan Allah bekerja secara tersembunyi. Satatria itu 3 sukat, itu jumlah yang besar ya. Kemudian ezimote itu menjadi beragi. Ya. Itu transformasi yang pasti terjadi ya. Kalau holon itu seluruhnya, tidak ada bagian yang tidak dipenuhi. Ya seperti Allah memenuhi segala sesuatu sehingga padanya tidak ada bayangan, tidak ada celah, tidak ada yang tidak dipenuhi oleh Allah itu. Seperti itu. Kalau roh, jiwa, dan tubuh kita seluruhnya dipenuhi oleh Allah, dikamirkan oleh Allah, kuasa menyertai ya. Kemudian kita lanjutkan, perubahan ini mengajarkan kita sedikit adonan itu yang sudah berfermentasi dicampurkan ke adonan yang baru, yang besar. Proses ragi ini berjalan diam-diam, tidak terlihat, tetapi akhirnya merubah seluruh adonan. Angka 3 sukat adalah sesuatu yang besar yang merefer kepada apa yang Abraham lakukan untuk mengingatkan begitu begitu berlimpah berkat ya, keramah tamahan yang disiapkan oleh Sarah pada waktu itu ya. Ragi itu sebagai kuasa Injil yang bekerja di dalam hati manusia. Injil itu mulai dari hal kecil, kerjanya nggak mencolok, namun akhirnya mengubah seluruh kita. Jadi yang kerajaan Allah bekerja itu dari dalam ya, bukan dari luar. Perubahan dimulai dari hati, setelah hati berubah, perilaku dan kehidupan pun ikut berubah. Kemudian 3 sifat dari ragi itu kecil, dia tersembunyi tapi tidak dapat dihentikan pengaruhnya, dan itu terus bekerja dan dia terus memproses diri kita. Jadi pada waktu kita memasukkan firman di dalam kita itu akan terus bekerja dan tidak pernah berhenti dan terus mengejar gitu ya. Demikian pula kerajaan Allah berkembang secara perlahan namun pasti. Apa artinya? Sampai seluruhnya beragi, sampai dikamirkan. Tidak ada bagian adonan yang tidak dipengaruhi. Tidak ada roti dari kita ini yang tidak dikamirkan ya. Jadi seluruh tubuh kita, kalau kita mau menjadi roti bagi orang lain seperti Tuhan Yesus menjadi roti bagi kita, seluruh bagian kita itu harus dikamirkan oleh pikiran Kristus, ajaran Kristus, firman Allah ya. Pengaruh dari kerajaan Allah akhirnya menyentuh seluruh kehidupan. Tujuan adalah transformasi yang menyeluruh, perubahan yang secara menyeluruh. Perubahan ini mengajarkan kerajaan Allah berawal dari kecil, bekerja dengan diam-diam, tidak terlihat, bekerja dengan tidak berhenti, akhirnya menghasilkan seluruh perubahan roh, kemudian ke jiwanya, kemudian ke tubuhnya ya. Jadi dari mulai roh ke jiwa, lalu ke pikiran dan ke karakter, perkataan, pelayanan di keluarga, pekerjaan kita, pelayanan kita, itu semua dirubahkan. Kalau roh, jiwa, tubuh kita sudah terkamirkan semua oleh ajarannya Kristus tentang kerajaan surga. Ya, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Jadilah tubuh, roh, jiwa, dan tubuh yang dikamirkan oleh firman Allah. Maka kita bisa terus bekerja menjadi roti yang terpecah, menjadi roti yang terpecah bagi orang lain di sekitar kita, sahabat kita, keluarga kita, tetangga kita. Tuhan Yesus memberkati.